Oke, selamat siang Kak. Iya, siang. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Brigita. Dan saya Ignacia. Kami siswi dari SMA Tarkanita Gading Serpong. Izin melakukan wawancara ya untuk pemenuhan tugas sosiologi kami mengenai globalisasi di era digital. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, di sini kami dengan Kak siapa? Kak Hawa, Kak Hawa sekarang usianya berapa? 20. Oke, salam kenal ya Kak. Terima kasih sudah berkenan. Oke kak, kalau saya boleh tahu kakaknya berasal dari wilayah mana? Jawa Tengah, Dan mohon maaf, pendidikan terakhir yang kakak tempuh? SD. Kalau kerja menjadi ART sudah berapa lama kak? Udah 4 tahun. Oke, Kak Hawa apakah memiliki handphone sendiri? Jenisnya itu handphone biasa atau yang smartphone sekarang? Handphone biasa. Oke, Oke kak, seberapa sering kak Hawa menggunakan handphone dalam sehari-hari? Hmm, 3 jam. oke. Berarti kurang lebih sehari itu 3 jam ya. Biasanya Kak Hawa buka aplikasi apa aja sih? Mungkin WhatsApp, TikTok, Instagram. WhatsApp sama Instagram doang sih. Oke, kalau kak Hawa menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan keluarga di kampung, apakah cukup sering? Cukup. Biasanya lewat kayak WhatsApp gitu atau kayak telepon biasa gitu Kak? Lewat WhatsApp. Oke. Terus kan Kak Hawa pekerjaannya ini ART ya. Apakah pekerjaan-pekerjaan ART ini lebih mudah dengan adanya handphone? Misalnya kayak kalau di TikTok itu kan banyak tuh yang trik-trik membersihkan gitu. Itu sering kepake nggak atau enggak gitu? Sering. Sering ya. Iya. Kalau misalnya mendapat informasi pekerjaan dari handphone, apakah pernah? Maksudnya kayak dari teman atau lowongan kerja di website gitu? Pernah? Jadi emang sudah sering dapat pekerjaan dari sana ya? Iya. Oke. Kak Hawa apakah pernah menggunakan uang digital seperti transfer bank atau mungkin e-wallet, e-money seperti ya e-money atau flash atau mungkin untuk transaksi-transaksi gitu masih minta tolong majikan? Enggak sih. Kadang sendiri. Berarti sudah bisa sendiri ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya bekerja, apakah Kak Hawa pernah sering menggunakan teknologi yang seperti mesin cuci, rice cooker, atau vakum untuk mempermudah membersihkan pekerjaan rumah? Sering? Tapi sudah lancar ya menggunakan? Iya, lancar. Oke, berarti Kak Hawa bisa lancar nih menggunakan kayak vakum, mesin cuci. Itu dipelajari sendiri atau ngelihat dari TikTok atau nanya ke orang Kak? Ada yang nanya ke orang, ada yang dipelajari sendiri. Oke. Menurut Kak Hawa, apakah teknologi membantu menghemat waktu atau tenaga dalam pekerjaan, atau malah sebaliknya, malah menghambat? Iya. Jadi mempermudah ya Iya. dalam melakukan kegiatan sehari-hari ya. Oke, Kak Hawa, tadi kan aplikasi yang sering dipakai itu kayak TikTok ya. Kalau di TikTok itu kan videonya kayak cepet-cepet gitu ya, mungkin sekitar semenit, 2 menit gitu. Pernah nggak menonton video tutorial di YouTube gitu? Mungkin tentang resep masak atau membersihkan rumah gitu. Enggak sih. Enggak Seringnya di TikTok. Oke, di TikTok ya. Sebenarnya Iya. lebih gampang sih, lebih cepet juga ya kita ngelihatnya kalau di TikTok. Iya. Kalau misalnya Kak Hawa ini kadang merasa kesulitan gak sih untuk menggunakan teknologi digital? Kadang iya. Kadang kalau misalnya iya, itu bagian apa sih yang biasanya paling sulit, yang gak bisa dipelajari gitu, susah untuk dipahami? Vakum sih kadang susah udah dipelajari. Tetap susah ya? Iya. Oke. Oke, menurut Kak Hawa nih, sekarang kan usianya 20 tahun tadi ya. Iya. Dari usia 20 tahun sekarang ini sama sebelum-sebelumnya, menurut Kak Hawa, teknologi itu bikin pekerjaan semakin gimana ya? Teknologi itu semakin berkembang atau enggak nih di pekerjaan Kakak? Kayak dulu
sapu nih sekarang udah vakumnya udah bervariasi, gimana gitu menurut kakak? Berkembang sih. Iya betul. Kalau misalnya menurut Kak Hawa ini merasa kayak perlu nggak sih belajar teknologi biar nggak ketinggalan zaman, atau ya udah cukup seperti ini aja deh gitu? Perlu banget. Soalnya kadang di rumah pakainya itu semua. Oke. Bener ya, sekarang apa-apa udah teknologi, harus bisa, bener. Iya. Oke, menurut Kak Hawa deh, ini yang terakhir ya. Apa dampak positif dan juga negatif dari handphone di kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa mulai di yang positifnya dulu deh. Yang tadi kan pertama udah tuh bisa berkomunikasi kan sama keluarga di kampung. Terus tadi suka nonton tips juga ya di Iya, TikTok. iya. Betul. Terus Kak Hawa ngerasain nggak yang negatifnya? Pernah nggak sih rasanya jadi terhambat gitu karena pengennya main HP terus gitu, pernah nggak? Pernah, sering sih ngerasain kayak gitu. Iya, pasti ada aja ya sebenarnya. Cuma lebih banyak positifnya atau negatifnya? Negatifnya. Oke Kak Hawa, terima kasih atas berkenannya dilakukan wawancara ini. Terima kasih Kak Hawa. Iya, sama. Selamat siang Kak, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Perkenalkan saya Valian dan teman saya Sean. Kami siswa dari SMA Tarakanita Gading Serpong izin melakukan wawancara untuk pemenuhan tugas sosiologi kami mengenai globalisasi di era digitalisasi. Sebelum langkah lebih lanjut, di sini kami dengan kakak siapa? Cindy. Cindy. Oke, salam kenal Kak Cindy. Terima kasih Ya. udah berkenan mau diwawancara ya. Oke. Kalau saya boleh tahu kakaknya dari wilayah mana ya? Tangerang. Tangerang. Oke, mohon maaf, pendidikan terakhirnya apa Kak? SMP. SMP. Berarti pekerjaannya tadi supir ya? Supir. Kalau kerja jadi supir sudah berapa lama Kak? 3 tahun. 3 tahun. Jadi kalau kakaknya kerja jadi supir biasanya menggunakan HP nggak? Iya, pakai HP waktu kerja karena sekarang hampir semua butuh handphone. Oh iya, betul. Aplikasi apa sih yang suka dipakai pas kerja? Biasanya pakai Google Maps buat cari jalan dan WhatsApp buat komunikasi sama penumpang. Iya iya. Berapa sering sih kakaknya pakai GPS atau Google Maps buat nyari jalan? Sering pakai GPS tapi kalau lagi ke tempat yang belum pernah didatengin. Oh iya sih. Menurut kakaknya teknologi sekarang tuh ngebantu nggak sih biar kerja supir jadi lebih cepat? Ngebantu banget karena kerja jadi lebih cepat dan gak buang-buang waktu. Pernah nggak kakaknya tuh dapat orderan atau panggilan kerja pas terus lewat HP juga dapat panggilannya? Pernah, sering dapat panggilan atau pesanan kerja lewat HP. Kakaknya biasa pakai pembayaran digital e-wallet gitu nggak? Iya, transfer atau e-wallet karena lebih praktis aja gitu. Oh iya sih. Menurut kakaknya tuh aplikasi digital ngaruh nggak sih buat ke penghasilan sebagai supir ini? Cukup ngaruh ke penghasilan karena orderan jadi lebih gampang. Ya Kak, sekarang giliran saya yang tanya ya. Buat kakaknya ngerasa nggak sih kalau kerjaan supir sekarang tuh beda semenjak adanya internet sama teknologi? Iya, kerjaan supir sekarang beda jadi lebih modern. Pernah nggak ya kakak kayak kesulitan gitu waktu pakai aplikasi atau teknologi pas lagi kerja? Pernah kesulitan biasanya karena sinyal jelek atau aplikasi error. Iya. Biasanya kakak belajar pakai teknologi itu dari mana? Dari teman kah sendiri apa dari keluarga? Dari teman sama keluarga juga bisa. Oh, iya. Menurut kakak, supir yang nggak bisa pakai teknologi itu bakal ketinggalan nggak? Iya, supir yang nggak bisa pakai teknologi bisa ketinggalan. Kalau pakai HP pas nyetir, menurut kakak lebih ngebantu atau malah ngeganggu fokus tuh pas di jalan? HP bisa ngebantu, tapi kadang juga ngeganggu fokus kalau nggak hati-hati. Oh iya. Menurut kakak, kalau misalnya aplikasi digital itu bikin persaingan antar supir makin ketat apa enggak? Makin ketat. Makin ketat ya. Menurut kakak, apa sih keuntungan paling besar dari teknologi dan globalisasi buat kerja supir? Keuntungan paling besar, kerja jadi lebih mudah dan cepat dapat penumpang. Oh iya. Harapannya kakak untuk kedepannya teknologi kayak apa yang bisa makin membantu kerja supir? Keuntungan paling besar, kerja jadi lebih mudah dan cepat dapat penumpang. Oke. Makasih ya kak. Oke. Oke, makasih Kak. Ya, Makasih, sama. Kak. Oke. Selamat siang Pak. Sekarang saya maaf ganggu waktunya juga ya.
Saya Kenzo Rando, kami dari siswa SMA Tarakanita, izin untuk mewawancari Bapak. Untuk ini tugas sosiologi dengan mengenai globalisasi di era digitalisasi. Sebelum melangkah lebih lanjut, di sini kami dengan Bapak siapa ya? Dengan nama saya Pak Erlangga Tata. Oke, enggak. Oke, salam kenal ya Kak. Ya, Pak, terima kasih sudah berkenan. Kalau saya boleh tahu, Kakak dari wilayah mana Kak? Dan mohon maaf, pendidikan terakhir yang Kakak tempuh apa ya? Saya tinggal di daerah Tangerang, saya asli Tangerang. Pendidikan terakhir saya SMA 2026. Kalau apakah Bapak menggunakan teknologi digital dalam menjalankan tugas sebagai satpam? Kalau untuk teknologi digital, kita paling melalui absensi barcode. Oke. Itu mulai langsung ke PT kita yang ada di Jakarta Utara. Absen doang, ini untuk yang digital hal lain tidak ada. Oke. Baik, untuk perangkat apa saja yang sering digunakan saat ujian? Untuk perangkat kita paling menggunakan HP sama HP. Termasuk yang kita kalau muter, kita selalu monitor yang di gerbang. Takut yang ada taruna yang tidak tersendat di depan, kita langsung monitor di depan. Itu aja. Oke. Bagaimana peran CCTV dan kamera digital dalam membantu menjaga keamanan? Untuk CCTV, semua kita terpantau semua area, akan tetapi CCTV misalkan mana ada taruh sekecil apapun, kita tidak bisa membuka dengan semena-mena. Situ ada program yang membukanya, yang ada kata sandinya, ada kodenya. Apakah Bapak menggunakan handphone untuk laporan, tugas atau komunikasi dengan atasan? Betul. Saya di sini yang di ketua menggunakan handphone. Lalu kalau nggak mana ada kendala, kita langsung telepon ke pengawas. Menurut Bapak, apakah teknologi digital membuat pengawasan keamanan lebih efektif? Tidak. Tidak. Kenapa, Pak? Pengawasan maksudnya pengawasan apa? Pengawas Pasif. kepengawasan mungkin ya pasif atau aktif. Ada pengawasan Bapak kayak misalnya Bapak keliling-keliling segala macam atau gimana, atau CCTV yang Bapak biasa pakai? Oh, enggak, kita selalu keliling, pasti aktif. Tiap jam berapa aja ya? Kita kalau misalkan dua jam sekali, setelah mana ada komplainan kita langsung muncul. Paling ya 2 jam sekali lah. Oke, Pak. Apakah Bapak pernah mendapatkan pelatihan pengguna teknologi keamanan? Belum. Belum ya, Pak? Untuk bagaimana pengaruh teknologi terhadap beban kerja satpam, apakah lebih ringan atau justru bertambah? Untuk dalam beban teknologi satpam itu lebih ringan mungkin. Cuma kan kinerja kita kan dalam sini satu kita keamanan harus punya insting dalam arti kinerja kita di lapangan. Terus memang dalam arti tidak termasuk perbantuan teknologi. Oke. Apakah globalisasi dan perkembangan teknologi menyebabkan perubahan sistem keamanan di tempat kerja? Jadi kayak perkembangan zaman sekarang ini, Iya, Bapak betul. kayak memperdalam ya? Ya benar. Untuk perkembangan globalisasi Iya. dari sekarang, dari dulu sampai sekarang itu berbeda banget. Beda. Makanya sekarang makin maju. Contohnya yang kebantu banget apa nih dari teknologi zaman sekarang? Yang Contohnya? mempermudah Bapak untuk menjaga keamanan Nah. di sekitar ini. Dari dulu nggak ada WhatsApp, sekarang ada WhatsApp. Nah itu lebih membantu dalam arti teknologi. Berarti Bapak bikin grup untuk pengamanan? Betul, ada. Oke. Terus menurut Bapak, apakah satpam yang tidak menguasai teknologi akan tertinggal? Betul, tertinggal. Tertinggal banget ya, Pak? Iya, banget. Pengaruhnya apa tuh, Pak? Pengaruhnya mereka tidak tahu ada info apapun, sekecil apapun nggak tahu. Ya, baik, Pak. Terus apakah penggunaan teknologi digital berdampak pada keselamatan dan kenyamanan kerja? Tidak. Mungkin menurut saya tidak. Ya dengan adanya teknologi kemajuan itu ya kita tahu lebih matang dan yang tidak tahu ya ketinggalan. Ya, baik, Pak. Apa keuntungan terbesar dari globalisasi dan peningkatan digital bagi proses satpam? Pengaruhnya seberapa besar menurut Bapak? Pengaruhnya mungkin 80% lah. Persen ya? Menurut Bapak ada kekurangannya nggak? Atau menurut Bapak kayak ada sesuatu hal yang perlu ditingkatkan lagi gitu, supaya menurut Bapak jadi mempermudah kerjaan Bapak?
dalam arti global ini keamanan, Perkembangan teknologi. perkembangan teknologi. Ya kalau misalkan kita dalam arti di gerbang ya, untuk mempermudah dalam arti yang namanya yang amit-amit ya, yang mana kita di gerbang nggak mesti selalu aman. Untuk itu yang namanya CCTV. CCTV itu kan diam aja ya, nggak mungkin yang kesana kesana, yang enggak. Sedangkan yang kejadian yang belah sini, karena kita ngecek di sebagai CCTV itu nggak kecot. Kalau misalnya ini CCTV global untuk main gerak, lebih bagusnya begitu. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir ya Pak. Hmm. Menurut Bapak, apakah tantangan dan harapan terhadap perkembangan teknologi keamanan di masa depan? Harapannya ya semoga lebih baik lagi ke depannya, yang namanya kita tim global lebih bagus lagi. Oke Pak. Nah, cukup. Ya, sekian dari saya. Oke. Nah, terima kasih ya Pak. Siap. Ya. Selamat siang Kak Cinaga. Siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chan Kuina dari SMA Tarakanita Gading Serpong. Izinkan kami untuk melakukan wawancara demi pemenuhan tugas sosiologi tentang globalisasi di era digital. Oke. Untuk pertanyaan pertama, sejauh mana globalisasi di era digital mempengaruhi model bisnis kafe yang Anda jalankan? Globalisasi di era digital, kalau ada dengan adanya konsep bisnis kayak sosial media di Instagram segala macam, itu bisa promosikan. Jadi konsep kafe kita itu dia mau dimanapun tempatnya, kita dari seluruh Indonesia ada, di Bali, di Sumatera, di Kalimantan, semua ada. Itu tersebar dan konsepnya itu adalah gerobak listrik. Dia ada sepedanya dan gerobak, dan itu nggak selalu jalan, biasa juga mangkal di satu tempat. Ada event-event kita datang. Jadi orang tahu, oh ini ya merek kafe ini itu yang biasanya pakai sepeda listrik itu mereknya satu ini. Itu jadi bisa menambah awareness dari audience market kita gitu. Baik, untuk platform digital apa aja yang paling berperan dalam operasional kafe Anda? Kalau buat operasional tentunya kan yang biasa menambah aksesibilitas orang lain untuk beli itu kan kayak Shopee Food, GoFood itu berjalan, biasa banyak yang datang pick up. Nah, tapi kalau untuk menambah awareness untuk promosi sosial media itu biasa di Instagram. Baik, bagaimana peran media sosial dalam membangun branding dan menarik pelanggan? Peran media sosial dalam membangun branding itu salah satu di era sekarang itu bisa dianggap sebagai krusial. Ya, karena dengan cara itu kita bisa lebih mempromosikan secara efektif. Apalagi kan sekarang majority itu lebih main di sosial medianya gitu, ketimbang yang offline. Oke, apakah Anda menggunakan aplikasi pemesanan online seperti GoFood, GrabFood, atau Shopee Food? Dan bagaimana dampaknya terhadap omsetnya? Ya, ada. Tentunya dengan adanya kita kerjasama juga sama GoFood sama Shopee Food, itu kan tadi jadinya bisa nambah aksesibilitas pembeli. Jadi pembeli malas datang, tinggal mesen gitu. Jadi otomatis orang-orang yang malas datang, malas beli pun bisa beli dari rumah. Itu lebih tinggi chance untuk naik omsetnya gitu. Oke, dalam hal pembayaran, seberapa besar peran uang digital dan cashless payment bagi kafe Anda? Ini juga lumayan berpengaruh. Kenapa? Karena sekarang kebanyakan orang itu lebih suka ngebayar pakai QRIS gitu. Jadi males yang ada cashnya. Otomatis tinggal scan lebih gampang gitu. Cukup berpengaruh kok. Oke, apakah globalisasi digital membuka peluang untuk mengadopsi tren F&B internasional? Bisa berikan contoh? Bisa. Kalau misalkan ini konsepnya go internasional, ada di Malaysia namanya Zeus Coffee. Zeus Coffee itu kita bisa ambil contoh dari sana. Itu brandingannya satu, Zeus Coffee, dan isinya macam-macam. Sebetulnya di Indonesia ada yang persis kayak gitu. Seperti contoh itu Tomorrow Coffee, lalu Coty Coffee. Coty Coffee kan asal dari Cina, tapi dia go internasional. Nah, kita bisa ambil contoh dari situ juga konsep-konsepnya. Oke, bagaimana teknologi digital membantu dalam manajemen karyawan dan stok bahan baku? Kalau dari teknologi digital ya, untuk membantu stok bahan bakunya tentunya minimal banget itu ada namanya Excel.
tentunya kita semua tahu Excel ya. Itu untuk nge-stock opnam bahan setiap hari closingan itu di stok opnam lagi bahan-bahannya untuk besok bisa dipakai apa, yang mana yang kurang, mana yang udah habis, mana yang masih banyak stoknya. Nah, terus untuk manajemen karyawan biasa kita ada yang namanya kasih HP toko gitu. Jadi karyawan tuh masing-masing kasih HP toko. Itu bisa buat ke kasir, bisa buat bantu stok opnam juga gitu. Oke, menurut Kak Cindaga, apakah pesaing usaha kafe menjadi lebih ketat akibat globalisasi? Ya betul, kenapa? Karena kebetulan di area Gading Serpong di Indonesia ini kafe itu membludak over supply, sedangkan demandnya itu stagnan. Jadi paling yang bisa diotak-atik itu dari konsep trennya. Contoh, kita beberapa tahun lalu siapa yang sangka tiba-tiba tahun 2026 2025 ini matcha ngebludak banget kan. Padahal kan matcha udah ada dari 10 tahun lalu juga udah ada matcha gitu. Jadi emang konsep konsep tren ini ya kita harus manuvernya juga mobile gitu. Kalau gitu, strategi apa yang Anda gunakan agar kafe Anda tetap bertahan dan bersaing di era global? Kita harus mobile, bener, yang kayak air. Kita fleksibel aja. Jadi ada konsep apa nih yang baru, apa yang lagi disukai sama masyarakat luas nih. Kita coba sesuaiin dengan konsep kita, tapi kita coba menyesuaikan gitu. Gitu sih. Baik, jadi apakah Anda pernah memanfaatkan data digital seperti review online, insight media sosial untuk pengambilan keputusan bisnis? Iya, untuk ngambil keputusan bisnis, penilaian-penilaian dari target dari para market itu juga penting banget. Kenapa? Karena kita menjual ke mereka adalah target kita, sedangkan kita harus tahu apa yang mereka suka gitu loh. Jadi dengan adanya statistik mereka suka atau enggaknya, misalnya bintang 5 atau bintang 3 atau bintang 1, kita jadi tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, dan kita bisa lebih fokus di bagian yang mereka suka itu. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan teknologi digital pada usaha F&B? Tantangan terbesarnya, kalau untuk software, meskipun sekarang ini kan di era digital itu software itu memang sudah dipakai di banyak kalangan. Tapi terkadang ada beberapa software itu yang masih suka nge-bug, nge-crash karena overload servernya gitu, karena penggunanya ada banyak. Nah itu sih paling terkadang masalahnya gitu, down. Oke, menurut Anda, apakah pelaku UMKM F&B wajib melek digital dan mengapa? Untuk masalah melek digital, zaman sekarang itu nggak cuma pelaku F&B, semua orang itu bare minimum harus melek digital. Karena kalau nggak kayak orang baru keluar dari gua aja, kayak nggak paham gitu. Jadi dengan kita melek digital ini, kita lebih bisa mengefisiensikan dan mengefektifkan penjualan gitu. Jadi lebih itu bare minimum lah, pokoknya wajib itu. Oke, menurut Bapak, bagaimana peran pendidikan dan pengetahuan bisnis dalam menghadapi perubahan sosial akibat globalisasi digital? Untuk pengetahuan bisnis dalam menghadapi ini, minimal kalau dalam pengetahuan bisnis harus paham basic, paham dasarnya, logika dan rasional. Jadi kita bisa benar-benar paham apa sih what's going on gitu, apa yang benar-benar terjadi dalam kondisi pasar gitu. Kan kita mau tahu kondisi pasar itu kayak gimana dan gimana kita bisa menyesuaikan dia. Jadi butuh juga ilmu bisnis itu dasarnya untuk mengambil keputusan untuk mendukung ini gitu. Oke, menurut Kak Cindaga, apa pandangan tentang masa depan industri kafe di Indonesia dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi? Oke, kalau dalam konteks sosial digital kayak gini ya, dan dalam kafe itu bakal stagnan dan bisa naik terus. Tapi kalau misalkan secara offline, kafe itu bertambah terus. Di era sekarang ini aja udah oversupply dan demandnya stagnan. Kalau suatu saat supply-nya bertambah terus dan demand-nya berkurang, ada yang namanya declining. Declining berarti dia turun. Berarti permintaannya itu udah hampir nggak ada, sedangkan demand-nya banyak yang nambah dan itu akan banyak yang bangkrut nantinya, pengusaha kafe. Jadi harus bener-bener strukturnya kuat, punya sesuatu yang unik untuk dijual gitu. Kalau enggak cuma ikut-ikutan, lama-lama bangkrut juga. Nggak ada bedanya sama kafe-kafe lain. Nah gitu. Baik, terima kasih atas waktunya ya Kak Cindaga. Ya, sama-sama.